dari Jawa sudah mulai berdatangan guys ke Sumatera. Ada yang ke Pekanbaru, ada yang ke Medan. Kalau dari Jakarta biasanya mereka pulangnya ke Medan karena kebanyakan orang-orang Medan yang dari Jakarta. Kalau dari Jawa Timur kebanyakan ke Pekanbaru. Tadi kita juga sempat bertemu pemudik dari Jombang karena melihat plat nomor kita dari Jawa Timur, lalu disapa dan ditanya-tanya. Mereka juga road trip bersama anaknya dan istrinya, tapi mereka dewasa. Kita masih membutuhkan waktu 5 jam lagi untuk sampai ke Kota Rengat. Kota Rengat itu sudah dekat dengan rumah. Ini jalannya berliku-liku guys, jadi harus ahli. Belok-belok, berliku-liku, tanjakan turunan, harus tahu sela-selanya. Karena dari depan mobilnya kencang-kencang, nah seperti itu kan. Nah, seperti itu. Tapi aman-aman aja, kalau kita udah tahu sela-selanya aman-aman aja dan nikmat. Bagaimana kita cara nyalipnya itu nikmat. Bagaimana caranya ketika itu mobil angkutan muatan apa tiba-tiba berhenti di tanjakan, kita bagaimana cara mengantisipasinya seperti itu. Kalau di Jawa kan tanahnya datar, jadi ya cuma lurus persimpangan gitu. Kalau di sini berliku-liku, naik turun, harus berpengalaman. Nah, ini contohnya. Dari atas sana ada serbuan mobil kan. Kalau kita tidak bisa memperhitungkannya, wah, berbahaya. Oke guys, kita sedang menuju Lontong Sayur. Ini hari kelima guys, kita masih belum berpuasa karena masih musafir. Lontong Sayur ada di pom bensin yang paling besar. Semoga masih ada. Bukan begitu, ini orang yang sangat menunggu-nunggu momentum makan lontong sayur itu guys. Itu terus yang dibicarakan sampai bosan dengarnya. Katanya enak sekali lontong sayurnya. Bos di belakang sedang mempersiapkan sarang, sedang main. Tadi habis main di pom bensin itu, di masjid. Rencana dia nggak mau pulang, asal keluar pom main asik. Ada mobil di belakang itu mas, dadah dulu. Oke, kita ikuti terus perjalanan kita guys. Oh iya, terima kasih. Part 2 sudah mencapai 1400 tayangan sampai hari ini. Luar biasa untuk pemula seperti kami. Subscriber kami juga udah nambah, terima kasih banyak sudah mau mensupport channel kami. Semoga semakin berkembang dan semoga bisa menjadi hiburan perjalanan mudik kami. Amin. Kalau tiba-tiba dia berhenti gitu, mobil depan itu sudah memberikan jalan supaya kita bisa nyalip. Karena yang tanjakan itu lebih berbahaya daripada yang turunan. Lintas Sumatera ini solidaritas supirnya sangat luar biasa. Luar biasa. Nah, ada tanda-tanda rating seperti itu, seperti mobil besar itu tandanya memberi kode orang yang di belakang jangan nyalip karena di depan itu ada kendaraan. Nah, kalau yang di depannya lagi seperti itu sudah memberi kode supaya nyalip ya. Jadi saling memberitahu. Oke guys, oh ada kodenya dong. Misalnya kayak itu kan. Nah,
Kita tuh sering memberi jalan untuk mobil yang mau nyalip tapi nggak bisa nyalip, terus dia merapat lagi. Itu sering memberi jalan seperti itu tanpa ada emosi-emosi, karena semuanya seperti itu, udah paham semua. Kalau di Jawa kadang kan nyerobot emosi gitu kan. Kalau di lintas Sumatera ini solidaritasnya luar biasa. Keren. Di sana ada perkebunan kelapa sawit luas sekali guys. Kita balik ke sini lagi. Untuk kode-kode itu saya rasa hanya ada mungkin cuma di lintas Sumatera, karena kalau di lintas Jawa nggak berlaku kode seperti itu. Kalau di sini itu mobil-mobil truk itu suka ngasih kode kapan kita mau nyalip, kapan kita nggak boleh nyalip gitu. Jadi asik. Kita dari Lampung sampai ke sini sering melakukan lintas malam. Sebenarnya itu kalau kita baca dari media sosial itu berbahaya sekali. Tapi alhamdulillah kita melakukannya dan aman-aman saja untuk saat ini. Nah, dia masuk ke sini. Kemudian kita harus ngasih jalan dia, karena kalau kita tidak ngasih jalan yang di depan tersendat. Jadi harus saling pengertian. Nah, mereka mau nyalip kan, di sana masih ada mobil, jadi mereka masuk. Kita nggak boleh menutupi jalan mereka. Itulah cerita para driver lintas Sumatera. Ini kita lihat ada pemudik plat BK itu dari Medan. Biasanya mereka ke Jakarta kalau yang dari Medan. Mudiknya udah mulai harus mudik. Kita malah udah mau nyampe karena menghindari macet. Alhamdulillah guys, Ayla kita walaupun mobil kecil ini ternyata kuat juga. Irit lagi, luar biasa. Banyak orang yang meragukan sebenarnya kan, nggak nyaman kalau pakai jauh, takut nyangkut segala macam. Padahal di lintas Sumatera ini jalannya tuh, aduh, jalannya itu luar biasa, mulus. Memang kalau kita tidak menjalani sendiri kita nggak akan tahu. Kalau kita cuma baca-baca di media sosial gitu, belum pernah melakukan perjalanan ini, kita kebanyakan khawatirnya. Jadi kita coba aja dulu. Resiko di jalan pasti ada, cuma kan kita harus siap dengan segala resiko. Nah, kita udah sering perjalanan seperti ini. Awal-awalnya itu orang ini nggak suka, tapi sekarang malah dia yang ngajak terus, ngajak road trip perjalanan jauh. Akhirnya dia yang ketagihan untuk road trip. Dia yang sangat antusias, dan alhamdulillah anak kami dari kecil udah terbiasa. Umur 3 bulan kita udah ngajak dia road trip panjang. Umur 2 bulan kita udah keliling Bali 5 hari. Umur 3 bulan kita dari Surabaya ke Sumatera pertama kali, dan udah 2 kali dia. Ini yang ketiga kalinya. Akhirnya dia udah terbiasa, dia nggak pernah rewel di mobil, kecuali kalau mau tidur. Alhamdulillah nggak pernah sakit. Ya alhamdulillah, nyaman-nyaman saja. Panjang cerita kita hari ini guys. Kalau di Sumatera kita nggak bisa melihat tugu-tugu seperti kalau di Jawa kan ada perbatasan kota. Kalau di sini jarang sekali. Untuk sampai perbatasan itu 5-6 jam baru ada tugu perbatasan, karena luas sekali. Oke guys, sekian cerita kita. Ikuti terus perjalanan kami. Terjadi kelupaan guys.
Ternyata anduk kita masih di atas. Untung dia tidak terbang. Oke guys, kita masih menikmati jalan berliku-liku ini. Oke guys, kita sudah nampak Plan Pekanbaru. Semoga tidak lama lagi kita akan sampai. Orang-orang mudik sudah semakin banyak yang melintas, yang dari Sumatera ke Jawa, yang dari Jawa ke Sumatera. Nah, ini salah satunya. Nuansa mudiknya udah terasa di lintas Sumatera. Kita nggak lewat situ, Bang. Kita sudah sampai di pusat desa Dusun Mudo. Besar juga ini gapura di desa ini. Ini sebentar lagi masuk ke Riau. Sudah di ujung-ujung Jambi ini. Dan tadi perjalanan jauh sekali, nggak sampai-sampai. Lontongnya nggak sampai-sampai, guys. Tuh pohon masih besar-besar di sini. Tapi masa yuk lewat? Yes. Oke guys, ini adalah monumen menjatuhkan bom sebanyak 3 buah. Depan ujung Jambi guys. Monumennya bagus ya, menjatuhkan bom sebanyak 3 buah. Ada Waktu tulisannya mengusir, tadi. ada mengusir Belanda mungkin. Luar biasa pejuang-pejuang. Oke guys. Guys, ini adalah apa? Tempat pembuatan bata. Nah, ini di sini ini banyak kerajinan pembuatan bata seperti ini. Gubuknya itu apa? Khas kali. Itu banyak bata merah ini, kerajinan bata merah. Batanya bagus-bagus. Ada ciri khasnya sendiri. Kalau di tempat kita biasanya botaku, guys. Tempat kami bataku, kalau sini bata merah. Karena tanah di sini itu bagus untuk bata, jadi kuat. Kualitasnya bagus, bata di sini adem. Oke guys. Oke guys, ini kita ngelihat gapuranya keren sekali nih. Yayasan Tiga Sekawan Soleh Al Mubarok, Desa Gemuruh, Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Itu kelihatannya di sana pondok pesantren modern seperti ini. Nah, ini kebetulan udah azan duhur. Ini punya NU ini guys, megah sekali, baru dibangun. Masjidnya luar biasa. Oke guys, kita lanjutkan perjalanan menuju Provinsi Riau. Kondisi mobil kita kotor parah.
Kita mengarah ke sana guys. Panasnya luar biasa. Nggak puasa kan orang-orang. Kiri kanan kita lihat hanya ada kelapa sawit guys. Cuaca panasnya luar biasa. Sekarang jam 12 lebih 30 menit. Jalanan masih mulus, sekali-kali ada lubang sebesar anak kambing. Nah, seperti ini contohnya. Tapi tidak apa-apa. Masih bisa dimaklumi. Lalu lintasnya lumayan sepi sekarang. Mungkin karena jam makan siang jadi banyak yang merapat ke rumah makan. Oke guys, kita coba durian dulu guys. Tadi kita beli durian Berapa? di sini cuma 50 sebesar ini guys. Enak ini. Kita coba apakah manis. Nah sekarang musimnya udah lewat, ini hanya tinggal sisa-sisa musim. Oh my god. Yummy. Dulu aku nggak suka durian ini, tapi diajarin ini jadi sekarang suka ngebis. Durian di sini tuh enak guys, nggak seperti di Jawa. Dagingnya di sini lebih tebal. Kalau di Jawa tuh harus pintar-pintar milih. Kalau enggak itu dibohongin sama penjualnya. Kalau di Sumatera, kalau Nggak kamu manis. beli durian walaupun sebesar ini, kamu coba tidak manis, harus dikembalikan. Kalau nggak manis dikembalikan walaupun besar. Ini kan harganya bisa, kalau di Jawa bisa 80, 100. Kalau di sini kita buka nggak manis, nggak akan dijual sama mereka, dikembalikan. Ada garansi. Maka di sepanjang jalan Sumatera itu kalau lagi musim durian banyak orang beli karena penjualnya memberikan garansi. Sepanjang jalan hanya tinggal ini orang yang jual durian. Kita cari dari kemarin. Ini aja setelah kita berhenti, ada 3 mobil berhenti. Duriannya tinggal sedikit, nggak sampai 10. Enak banget. Saking enaknya durian di sini, kita udah nggak mood beli di Jawa. Bandingkan. Emang gitu kok. Di Jawa itu enak duriannya. Hanya kadang kecewa sama penjualnya. Yang sering viral itu di apa? Di Masjid Cengho itu sering viral. Ternyata masih ada guys, untung nggak kebuang. Nah, ini kalau makan durian ini juara orang ini. Asal ada yang beli, ada yang jual, beli.
Dia menikmati sekali guys. Ada bibit durian, aku ngambil dulu ya untuk ditanam. Bisa Itu tumbuh. Bisa. iya. Guys, lumayan bibit durian. Jadi nanti sampai rumah kita tanam. Bibit Bisa. durian. Taruh di Ditanam. Bibit. Tumbuh kan? Oke guys, akhirnya kita sudah sampai di perbatasan antara Provinsi Jambi dan Riau. Kita akan menyelesaikan sisa dari petualangan kita dari Surabaya menuju ke Pekanbaru. Pekanbaru adalah ibu kota Provinsi Riau. Ini ada truk yang sedang mencoba untuk menaklukkan tanjakan guys. Kita ada di sana mobil kita. Lalu lintas para pemudik mulai ramai. Panjang sekali trailernya. Oke guys, kita lanjutkan perjalanan kita. Kita sudah sampai di gerbang Provinsi Riau. Saatnya pulang ke rumah. 5 hari perjalanan guys. Oke, kita lanjutkan perjalanan menuju rumah. 2 jam lagi. Sudah munek-munek guys, habis makan durian. Habis makan durian tiba-tiba kita sampai ke perbatasan antara Jambi dan Riau, pintu gerbang Provinsi Riau. Tapi jangan salah guys, sampai ke rumah masih 3 jam lagi nih, karena di Riau ini jaraknya jauh-jauh. Inilah kampung halaman ayahnya Erlangga. Kenapa Erlangga dikasih nama Riau Erlangga? Karena ayahnya berasal dari sini. Nah, di atas terjadi, ya Allah, ada insiden lagi guys. Ini apa itu, mobilnya mau naik gitu kan, tapi nggak kuat tenaganya, akhirnya turun dan terperosok. Itu guys, mobilnya terperosok. Untung ada pohon sawit jadi nggak masuk ke jurang. Kasihan.
banyak kecelakaan-kecelakaan yang kita saksikan selama perjalanan kita 5 hari dari Surabaya ke Pekanbaru ini, ke Riau. Mobil-mobil besar, rata-rata mobil-mobil bermuatan besar, bermuatan banyak. Ya memang faktornya banyak. Kelelahan supir, mobil yang sudah usia, yang tidak kuat tenaganya, medan yang tidak bagus, banyak faktornya. Cuma tetap kita doakan karena mau lebaran, semoga semua baik-baik saja, bisa berkumpul bersama keluarga dan tidak ada korban jiwa. Kalau korban materi bisa dicari lagi, kalau korban jiwa mau dicari kemana, kan gitu kata pepatah. Ini kita belum tahu ini apa yang mau dibangun.